لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah, para akhwat, para ummahat, hafidhakunallah, juga ikhwan yang hadir, para santri, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi menjelang siang hari ini kita kembali dimudahkan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian diakhiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para akhwat. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang beberapa adab yang agung dalam Islam, masih berhubungan dengan adab dalam memuji seseorang. Sekarang di bab yang baru, babu man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab orang yang memuji temannya kalau orang tersebut aman untuk dipuji, yakni bukanlah orang yang mudah terpengaruh dan tentu ada hajat, ada kebutuhan untuk memujinya. Sudah kita bahas dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hukum asalnya tidak boleh kita memuji orang di hadapannya, karena itu bisa membinasakan dirinya, sama dengan memotong lehernya, karena akan menjadikan dia sombong, menjadikan dia niatnya terpengaruh, ya, naudzubillahi min dzalik. Tetapi kalau dalam kondisi ada hajat dan kita punya kepercayaan kepada orang itu bahwa dia tidak akan terpengaruh, dalam kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan. Ya. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abu Bakrin ni'mar rajulu Umar ni'mar rajulu Abu Ubaidah ni'mar rajulu Usaid ibn Hudhair ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas ni'mar rajulu Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh ni'mar rajulu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhum qala wa bi'sar rajulu fulan wa bi'sar rajulu fulan hatta adda sab'ah. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik orang adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebaik-baik orang adalah Umar ibn al-Khattab, sebaik-baik orang adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, sebaik-baik orang adalah Usaid ibn Hudhair, sebaik-baik orang adalah Thabit ibn Qais ibn Shammas, sebaik-baik orang adalah Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh, sebaik-baik orang adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk orang adalah si fulan, seburuk-buruk orang adalah si fulan, sampai beliau menyebut 7 orang. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah memuji beberapa orang di hadapannya.
Dan itu diperbolehkan untuk tujuan tadi, ada hajat misalnya supaya orang meneladani mereka, mengambil kebaikan dari mereka. Juga tentu orang-orang ini dipercaya tidak akan terpengaruh niat mereka dengan pujian tersebut. Nah, jadi ini tentu bukan kondisi-kondisi yang lapang ya. Hukum asalnya tidak boleh kita memuji di depan seseorang. Ini keadaan-keadaan yang benar-benar ada hajat. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa diperlakukan seperti ini. Tidak sembarang orang. Baik. Jadi ini maksudnya adalah pengecualian tentang bolehnya memuji seseorang di hadapannya kalau aman dari terfitnahnya dia dan juga karena ada hajat. Nah, lagi pula kan di sini Nabi SAW bukan hanya memuji satu orang, memuji beberapa orang sekaligus. Kadang-kadang kita butuh untuk memuji seseorang dalam rangka menyemangati yang lain agar mengikutinya. Contoh misalnya ketika ada beberapa santri yang sudah menghafal Al-Quran sekian juz, kita sebutkan, alhamdulillah di antara santri-santri ini ada 3 orang yang hafalannya sudah sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dalam hafalannya, menjaganya, dan semoga yang lain bisa mengikutinya. Kan ini bagus yang seperti ini. Ya, dalam rangka untuk memotivasi mereka semua dalam kebaikan tersebut. Baik. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ibrahim qala haddatsana Muhammad ibnu Fulayh qala haddatsana Abi an Abdullah bin Abdurrahman an Abi Yunus maula Aisyah radhiyallahu taala anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul ashirah falamma dakhala hasyalahu wan basata ilaihi falamma kharaja ar-rajulu ista'dzana akhar qala ni'ma ibnul ashirah falamma dakhala lam yanbasit ilaihi kaman basata ilal akhar wa lam yahisha ilaihi kama hasya lil akhar falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta li fulanin ma qulta thumma hashashta ilaihi wa qulta li fulanin ma qulta wa lam ara sana'ta mithlahu qala ya Aisyah inna min syarri nasi manuttuqiya li fuhsyih. Baik. Di hadis yang tadi juga kita baca sebelumnya. Baik. Di hadis yang tadi kita baca juga sebelumnya, itu kan juga tidak menunjukkan Nabi SAW memuji mereka semua di depannya. Kalaupun itu dilakukan maka dipuji dengan yang lain. Ya. Di hadis yang berikutnya ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, satu saat ada seseorang yang minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, bi'sa ibnul ashirah, orang ini adalah seburuk-buruk anak dari keluarga kita, dari kerabat kita. Ketika orang itu masuk, Rasulullah SAW bersikap ramah kepadanya, ya, in basata ilaihi, bersikap sangat santun kepadanya. Ketika orang ini yang pertama keluar, ada lagi orang yang kedua minta izin untuk masuk.
Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma ibnul ashirah." Ini adalah sebaik-baik anak laki-laki dari keluarga kita. Tapi ketika orang ini masuk, Nabi SAW tidak bersikap lapang sebagaimana yang Nabi perlakukan kepada yang sebelumnya. Ya, tidak ramah sebagaimana keramahan kepada yang sebelumnya. Padahal yang sebelumnya dikatakan yang paling buruk. Yang masuk kedua justru yang paling baik di antara anak dari kerabatnya. Falamma kharaja, ketika orang yang kedua ini keluar, kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kamu telah menyebutkan si fulan yang pertama tadi seperti yang kamu sebutkan. Dia adalah seburuk-buruk anak laki-laki dari keluarga kita. Tapi ketika dia masuk, kamu bersikap sangat ramah kepadanya. Sementara yang kedua kamu katakan, ya, seperti yang kamu katakan dia adalah sebaik-baik anak laki-laki dari keluarga kita. Tapi aku tidak melihat engkau lakukan seperti yang engkau perlakukan kepada yang pertama." Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi karena keburukannya, karena kekejiannya." Ini hadis dengan lengkap seperti ini lemah. Tapi bagian yang menyebutkan ada anak yang masuk minta izin kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengomentari tadi, "Bi'sa ibnul ashirah." Dia adalah seburuk-buruk anak laki-laki dari keluarga kita. Kemudian di akhirnya Nabi SAW bersabda, termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi karena keburukannya. Ini yang sahih riwayatnya. Ya. Maka dari sini Rasulullah SAW memuji orang yang pertama tadi atau orang yang kedua. Ketika dibutuhkan untuk dipuji, itu pun bukan dipuji di hadapannya. Tapi riwayat yang menyebutkan tambahan ini adalah riwayat yang lemah. Ala kulli hal, kesimpulannya tadi kita cukup ambil dengan hadis yang pertama tadi, yaitu memuji orang di depannya jika dilakukan ketika ada hajat, kemudian kita yakin dia tidak akan terpengaruh, tidak akan berubah niatnya, tidak akan menjadi sombong dengan pujian, kemudian pujian tadi dilakukan secara bersama-sama dengan yang lain, bukan sendirinya, itu dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Nah, ya, tapi cuma kita ingat tadi, ini kondisi-kondisi yang sempit, tidak boleh kita berlapang-lapang, berluas-luas, karena nanti akan menjadi sebab orang akan bermudah-mudah memuji di hadapan orang, padahal itu adalah larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab berikutnya, babun yuhtha fi wujuhil maddahin. Bab perintah dari Nabi SAW untuk menyiramkan pasir ke wajahnya orang yang memuji di depan orang itu, yang memuji orang lain di depannya, karena ini adalah larangannya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis, haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan ibnu Sa'id an Habib ibni Abi Thabit an Mujahid an Abi Ma'mar qala qadima rajulun yuthni ala amirin minal umara faja'ala al-Miqdad yuhthi fi wajhi turab wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhshiya fi wujuhil maddahin turab. Kata Abu Ma'mar, ya, suatu saat ada seseorang yang datang
kemudian memuji kepada salah seorang, memuji seorang gubernur dari gubernur-gubernur yang ada ketika itu. Dia memuji di hadapannya. Maka sahabat Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu menghamburkan pasir di wajah orang yang memuji tadi. Lalu beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menyiramkan pasir ke wajah orang yang suka memuji orang lain di hadapannya. Berarti ini tidak diperbolehkan. Ya, tentu di sini sudah juga kita pernah jelaskan, ya, karena sehubungan dengan pertanyaan sebagian dari ikhwah atau akhwat kita, bagaimana kalau seorang orang tua misalnya memuji anaknya dalam rangka menyemangatinya berbuat kebaikan, kan dipuji langsung di hadapannya. Ya, yang seperti ini karena tujuannya untuk memotivasi dia dalam kebaikan, tentu diperbolehkan, tapi kita gunakan adab. Misalnya kita sebut nama Allah, Masya Allah, ini perbuatan baik, ya, ini perbuatan yang dicintai oleh Allah, dan ini juga kita bisa lakukan karena pertolongan dari Allah. Maka kita membiasakan anak tersebut untuk memuji Allah setiap dia melakukan kebaikan. Ya, dan tentu tetap kita ingatkan kepada mereka untuk selalu menjaga niatnya, jangan suka memperlihatkan kebaikan di depan orang lain, karena itu bisa merubah niat dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Jadi jangan sampai pujiannya itu keterusan sampai mereka menjadi orang yang suka dipuji. Ini juga salah. Kalau kita tujuannya mendidik kebaikan ternyata menjadikan niatnya menyimpang, kan salah. Ya, menjadikan menyimpang niatnya salah. Nah, ini juga yang selalu saya mengingatkan beberapa ikhwan, mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ketika ada seorang orang tua misalnya punya anak yang punya kelebihan, Masya Allah, anaknya baru berumur berapa tahun sudah hafal Quran misalnya, atau sudah menghafal beberapa ayat Al-Quran. Ya, sebagian dari kita, bapaknya atau ibunya kemana-mana anaknya dipuji-puji. Ketemu orang, alhamdulillah anak saya sudah hafal sekian, hafal sekian. Sekarang tujuannya apa dia menyebutkan semua itu? Kalau dia ingin memotivasi anaknya orang lain, kan cukup dia ceritakan saja bahwa ada seorang ikhwan, Masya Allah, anaknya itu dididik untuk bisa hafal Quran sehingga baru umur sekian dia sudah bisa menghafal. Tidak perlu dia sebutkan dirinya. Kenapa? Kalau dia menyebutkan anaknya, itu artinya kan pujian itu sebenarnya ditujukan untuk dirinya. Karena tanggapannya orang-orang yang mendengarkan ini, kalau dia menceritakan, alhamdulillah anak saya 3 orang semua hafal Al-Quran, berarti pandangannya orang-orang apa? Wih, berarti bapaknya hebat sekali mendidiknya. Oh, berarti ibunya luar biasa, solehah, sampai anaknya saja masih kecil sudah hafal Quran misalnya. Jadi kita harus hati-hati. Maksudnya kita jaga diri kita, jaga anak kita. Kalau orang besar saja diingatkan, kalau dipuji itu bisa berbahaya bagi niat mereka, apalagi anak kecil. Ya, ketika di mana-mana dia akan dikenal, itu yang menghafal Quran sejak kecil, pasti dia akan terpengaruh. Para sahabat saja dilarang seperti ini, apalagi kita yang iman kita masih lemah. Maksudnya kita perlu menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita agar tetap istiqamah di atas niat yang ikhlas, di atas perbuatan-perbuatan baik yang semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad an Ali ibnu al-Hakam an Atha ibnu Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan inda ibni Umar radhiyallahu taala anhuma faja'ala ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahthu turaba nahwa fihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Baik.
Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in yang mulia, Atha ibn Abi Rabah, bahwa pernah ada seseorang yang memuji orang lain di hadapannya, yang ketika itu ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka mendengar itu, melihat itu, Ibnu Umar langsung menyiramkan pasir di wajah orang tersebut, ke arah orang tersebut. Dan beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat orang-orang yang suka memuji orang lain di hadapannya, maka siramkanlah di wajahnya debu atau tanah. Siramkanlah di wajahnya pasir atau tanah. Ya, ini perintah dari Nabi SAW, menunjukkan tercelanya perbuatan tersebut dan dilarangnya perbuatan itu. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Abdullah ibn Syakik an Raja ibn Abi Raja an Mihjan al-Aslami qala Raja aqbaltu ma'a Mihjan dzata yaum, sampai dengan sanadnya sampai kepada Abu Raja, sampai kepada Raja ibnu Abi Raja dari Mihjan al-Aslami radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Kata Raja di sini, satu saat aku datang bersama Mihjan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tahaya ila masjid ahli Basrah, sampai kami berdua tiba di masjidnya penduduk Basrah. Fa idza Buraidah al-Aslami radhiyallahu taala anhu ala babin min abwabil masjid jalis. Maka tiba-tiba di situ ada sahabat Buraidah al-Aslami, ya, Buraidah al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang duduk di dekat pintu dari salah satu pintu masjid tersebut. Qala, kata rawi hadis ini, Raja selanjutnya, wa kana fil masjidi rajulun yuqalu lahu Sabkah atau Sabakah yutilu salata falamman tahayna ila babil masjid wa alaihi burdatun wa kana Buraidatu sahibul mizahat faqala ya Mihjan atusalli kama yusalli Sabakah falam yarudda alaihi Mihjan wa raja. Qala Mihjan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi fantalaqna namshi hatta sa'adna Uhudan fa ashrafa 'ala al-madinati faqala wailun ummuha min qaryatin yatrukuha ahluha ka'amar ma takun ya'tiha ad-dajjalu fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha thumma hadara hatta idza kunna fil masjidi ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wa yasjudu wa yarka'u faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadha fa akhadtu utrihi fa qultu ya Rasulullah hadha fulanun wa hadha faqala amsik la tusmi'uhu fatuhlikahu qala fantalaqa bi syai'in fantalaqa yamshi hatta idza kana inda hujrihi lakinnahu nafadha yadayhi thumma qala inna khayra dinikum aisaruh thalathan. Ini sebuah hadis yang panjang. Jadi kata rawi hadis ini yaitu Raja tadi, ya, wa kana fil masjid, di dalam masjid itu ada seorang yang disebut namanya Sabakah
Dia itu orang yang sholatnya lama. Ini orang yang dipuji karena sholatnya panjang. Maka ketika kami berdua telah sampai ya di pintu masjid, yang mana di pintu masjid itu ada kain penutupnya, yang mana di situ ada sahabat Buraidah tadi. Buraidah al-Aslami ini adalah orang yang kadang-kadang suka bercanda, radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Buraidah berkata kepada Mihjan, sahabat yang lain, "Wahai Mihjan, apakah kamu sholat sebagaimana sholatnya Sabakah ini yang sholatnya panjang?" Maka Mihjan tidak menjawabnya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, waraja, dan dia kembali akhirnya. Qala, maka Mihjan kemudian berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengambil tanganku, memegang tanganku. Kemudian kami pun berjalan sampai naik ke gunung Uhud. Lalu beliau memandang kota Madinah, karena gunung Uhud tinggi berarti bisa melihat kota Madinah dari atas. Dan beliau bersabda, "Wailun ummuha min qaryatin." Ya, celakalah. Ya, ibu kota ini atau kota yang besar ini, nanti penduduknya akan meninggalkannya ketika dia dalam keadaan sebaik-baiknya, semakmur-makmurnya. Nanti Dajjal akan datang ke kota Madinah ini, tapi dia mendapati di setiap pintu kota Madinah itu ada malaikat yang menjaganya, sehingga dia tidak bisa masuk. Dajjal tidak akan bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi SAW turun dari gunung Uhud. Kami pun berjalan, ketika sampai di masjid, Nabi SAW melihat seseorang yang sedang sholat, sujud, ruku. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, siapa orang ini? Maka aku pun mulai memuji orang tersebut. Aku katakan, wahai Rasulullah, ini adalah si fulan yang ibadahnya seperti ini, ibadahnya seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, amsik, diamlah kamu. Jangan sampai kamu perdengarkan kepadanya pujianmu, sehingga kamu akan membinasakannya. Ini poinnya, ya. Nabi SAW melarang diperdengarkan pujian itu kepada orang lain, kepada orangnya. Diamlah kamu, tahanlah dirimu, jangan sampai kamu memperdengarkan pujian ini kepadanya sehingga kamu akan membinasakannya. Qala, kata Mihjan radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi SAW pun pergi berjalan sampai ketika tiba dekat rumah beliau, ya, maka beliau menyeka kedua tangannya, membersihkan kedua tangannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah yang paling mudah. Sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah yang paling mudah. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Jadi di sini ada poin penting, yaitu larangan memuji seseorang di depannya. Kalau kita ingin muji di belakangnya tidak mengapa, untuk menjelaskan kepada orang lain, tapi jangan sampai pujian itu sampai kepadanya sehingga membinasakan dirinya. Ini termasuk adab dalam memuji yang hendaknya kita perhatikan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dengan memuji seseorang di hadapannya. Baik, inilah beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh akhwat. InsyaAllah silakan dikumpulkan. Ya, silakan akhwat dikumpulkan.
Ya, mohon didengarkan dulu, jangan ngobrol dulu. Ustadz, saya punya penyakit apa ini? Anxiety apa? Atau kecemasan kronis. Saya sudah mengikhlaskan semua ujian dan masalah yang saya terima, tapi kenapa penyakit ini malahan semakin menjadi apa yang harus saya lakukan? Iya, masalahnya mengikhlaskannya itu artinya apa? Bagaimanapun kita ikhlas atau tidak, Allah yang menakdirkan semua, kita harus terima. Cuma memang kita harus hadapi dengan sabar. Ya, ketika Allah menakdirkan semua ini, Allah punya hikmah yang maha sempurna di balik semua ini, agar kita lebih bersabar, lebih banyak introspeksi diri. Mungkin juga merupakan sebab penggugur dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita. Kalau kita mengetahui ada pengobatan yang sesuai dengan syariat, mungkin bisa diruqyah, atau mungkin kita ada pengobatannya secara medis, lakukan selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman kecemasan yang berlebihan ini kalau bentuknya was-was kan harus dilawan, harus dilatih. Ketika ada kecemasan kan muncul pikiran-pikiran kita begini, kita lawan. Ya, saya sendiri dulu beberapa ini pernah menghadapi beberapa orang yang punya kecemasan yang berlebihan. Ada ikhwan kita yang ketika dia ingin keluar rumah dia takut nanti tiba-tiba ada orang yang membunuhnya atau menikamnya katanya. Kita ingatkan dengan agama ini bahwa Allah Maha menjaga, kita keluarkan, makanya ada berdoa dan seterusnya. Alhamdulillah lama-kelamaan dengan dikuatkan keyakinannya, Allah tolong dia untuk meninggalkan kecemasan tersebut. Ada juga beberapa ikhwan yang was-was. Kita nasihatkan untuk meninggalkan was-was. Kalau ada bisikan syaitan dilawan. Kalau ada kecemasan atau bisikan di dalam pikiran kita, kita lawan. Sebagaimana kalau ada orang yang mempengaruhi kita, misalnya teman kita mengatakan begini, kan kita bantah, tidak benar, saya tidak begitu. Saya akan berlindung kepada Allah. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Apa yang saya menjadikan cemas ini tidak benar. Semua Allah yang menentukan, bukan bisikan-bisikan ini, bisikan-bisikan tidak akan mempengaruhi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Jadi kita kuatkan dengan memahami takdir Allah, memahami kemahakuasaan Allah, dan berserah diri, bertawakal kepadanya semata-mata. Bagaimana cara menasihati orang tua, terutama bapak yang dimana dia selalu berusaha kasar ketika berkata kasar ketika marah, tidak pernah bersyukur ketika sedang susah, tidak mau sholat dan melarang anaknya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW seperti bercara dan meninggalkan tahlil acara 3 hari, orang meninggal dan lain-lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hati manusia, maha kuasa membolak-balikannya. Minta kepada Allah agar dibukakan hatinya atau dimudahkan dia menerima hidayah. Ya, orang yang seperti ini, anak menghadapinya hanya bisa berdoa. Tidak bisa kita bersikap kasar atau melawannya, karena kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Kalau dia kasar jangan kita lawan, kita doakan saja. Ya, di saat-saat dia sudah tenang kita dekati kembali, sampaikan kepadanya nasihat yang baik. Mungkin lebih baik kalau dia mengucapkan kata-kata yang baik sebagai doa kepada anaknya, karena kalau didoakan kebaikan untuk anaknya kan kebaikan juga akan kembali kepada dirinya. Nasihati ketika ada kesempatan di waktu-waktu lapang dan luang. Nah, Afwan izin bertanya, apakah termasuk setan jin apabila beberapa kali bermimpi berhubungan badan, namun di dalam mimpi itu ana taunya itu suami ana, namun wajahnya tidak jelas. Dan sekarang ana dan suami sedang LDR. Mohon nasihatnya Ustadz agar ana terhindar dari gangguan itu apabila itu benar gangguan syaitan. Ya.
berdoa kepada Allah harusnya. Termasuk hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca zikir sebelum tidur, di antaranya membaca ayat kursi. Kan itu keutamaannya disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Fa innahu lam yazal 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanu hatta tusbih. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka senantiasa ada penjaga dari Allah atas dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Usahakan baca zikir-zikir seperti ini sebelum tidur. Juga baca zikir pagi dan petang. Maka hal-hal yang mengganggu ini akan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita darinya insyaallah. Bolehkah mengakikah anak yang sudah hampir berusia 5 tahun dengan menyembelih kambing lalu dibagikan, atau dengan menyerahkan hewan akikah ke pesantren atau lembaga lain dengan niat untuk mengakikah anak dan mereka yang mengurus hewan akikahnya? Lebih baik kita laksanakan sendiri. Pertama boleh. Kalau orang tuanya mampunya ketika itu ya boleh. Seharusnya kan diakikah pada hari yang ke-7 karena ada hadisnya. Tapi kalau dia mampunya setelah itu, maka boleh saja. Kalau dia sudah mampu segera lakukan. Lebih bagus dia laksanakan sendiri. Atau kalaupun diserahkan ke pesantren, ya serahkan ke pesantren yang paham sunnah, agar mereka bisa membagikan dagingnya dengan benar. Kalau kita bisa laksanakan sendiri lebih baik. Kita potong-potong kambingnya, kita bagi kepada tetangga kita, apalagi orang miskin kita utamakan. Dibandingkan kalau kita bagi ke sebuah lembaga kemudian kita kurang yakin apakah pembagiannya benar, mending kita lakukan sendiri. Kecuali kalau kita yakin sama pesantren atau lembaga tersebut bahwa mereka melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ustadz mau tanya, ada teman saya menggadaikan emasnya di pegadaian, tapi teman saya ini tidak bisa menebusnya. Akhirnya dia suruh saya untuk membeli emasnya itu. Apakah boleh saya menebus dan membeli emas yang digadaikan itu? Iya. Ini di antara hal-hal yang berlaku di pegadaian-pegadaian yang ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Seharusnya kalau terjadi yang seperti ini, emas tersebut dijual dengan harga pasaran, kemudian uangnya diberikan kepada yang punya emas, ya. Uangnya diberikan kepada yang punya emas. Kekurangan yang dia belum bayar dari utangnya dibayarkan sesuai dengan utang yang ada. Tapi biasanya kan kalau pegadaian itu dia akan ambil yang lebih. Ya. Maka orang yang ingin membelinya, dia boleh saja membeli emas tersebut sesuai dengan harganya. Ya, adapun urusan dari pegadaian dengan orang pemilik asli, itu nanti mereka yang saling berurusan. Selama yang pemiliknya membolehkan dia untuk membelinya, maka dia boleh membelinya, karena itu adalah masih hak dari pemiliknya. Apakah boleh bekas baju yang kita pakai dijadikan lap kaki? Karena sebagian orang berkata tidak boleh karena nanti kita tidak dihargai orang. Nah, ini tidak benar, ini khurafat ini. Kalau sudah bekas, boleh kita pakai. Bekas untuk lap kaki, lap tangan, lap mulut, boleh-boleh saja. Bagaimana cara memperingatkan suami agar mau melakukan amalan-amalan sunnah karena suami hanya mengerjakan salat wajib dan puasa Ramadan saja? Ya, diingatkan tentang keutamaan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Di antaranya juga kan amalan sunnah itu menambal kekurangan kita dalam amalan yang wajib. Kita tahu amal-amal wajib kita banyak tidak khusyuknya, kadang-kadang niat kita yang tidak maksimal, atau hal-hal yang lain yang kita langgar. Maka yang menjadi penambalnya adalah amalan-amalan sunnah. Mana yang lebih afdol, mengaji atau menghafal? Karena biasanya yang mengaji hanya 1 lembar saja dan lanjut menghafal. Iya, dua-duanya lebih bagus. Kalau kita punya hafalan, kita
jaga hafalan kita dan tetap juga kita membaca. Sebenarnya kalau kita menghafal kan sudah termasuk kita membaca Al-Quran, berarti mengaji juga namanya. Ala kulli hal, ya kalau misalnya kita membaca Al-Quran ingin menghabiskannya, kita membaca dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian kita beri tanda, kita lanjutkan, maka itu tetap kita lakukan. Kemudian menghafal juga kita berikan waktu untuk menjaga hafalan yang sudah ada. Jadi kita kerjakan dua-duanya. Ibu saya baru saja meninggal. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Sudah berapa tahun tidak berpuasa bulan Ramadan dan tidak membayar fidyah. Bagaimana cara yang saya sebagai anak untuk menutupi puasa orang tua saya? Ini harusnya pertanyaannya dari kemarin-kemarin ini harus segera dibayar. Itu namanya utang kepada Allah. Ya. Ya, kalau itu puasa Ramadan, bayarkan dia fidyah. Hitung kira-kira berapa puasa yang dia tidak lakukan. Kemudian dibayarkan fidyah, bisa dalam berupa beras untuk 1 hari 1,5 kilogram. Nah, apakah saya boleh mengatakan hukum cadar itu sunnah karena saya memakai cadar di luar rumah saja? Kalau kita yakin dengan pendapat yang mengatakan hal ini, ya kita katakan sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya. Kemudian memakai cadar di luar rumah, memang itu yang disyariatkan. Dalam rumah kan kita, dalam rumah sendiri tidak pakai cadar. Kecuali kalau ada orang yang bukan mahram kita, kita pakai. Cuman jangan berpendapat sesuai dengan hawa nafsu. Pelajari, tahu dalilnya, kemudian mana yang kita kuatkan itu yang kita amalkan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Bila salat membaca surah yang agak panjang terus lupa sambungannya, ayatnya, apakah langsung ruku atau mengganti dengan surah yang lain? Ya. Boleh kita langsung ruku saja. Boleh kita langsung ruku saja. Nah, bagaimana kalau pujian diucapkan setelah orang itu meninggal dunia? Biasa kami merasa kehilangan dengan kepergian beliau, sehingga kita ingat dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak mengapa, asal tidak berlebihan. Kita puji dengan pujian yang benar, tidak mengapa. Kalau untuk tujuannya untuk memotivasi orang lain agar semangat melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Karena ini bukan di hadapannya. Kalau sudah meninggal boleh-boleh saja. Ustadz, ana dan anak ana di rumah berusaha untuk sholat berjamaah. Tapi karena terkadang anak-anak banyak tingkahnya, kadang naik punggung, kadang tidur pada saat ana sujud, kadang ditarik mukena. Apakah sholat ana sah dengan kondisi tersebut? Bagaimana kalau anak ana menghalangi dalam sujud, kondisi tempat sholat pas-pas untuk gelar sajadah saja? Disingkirkan saja anaknya, boleh. Sebelum sujud anaknya didorong dulu atau disingkirkan pelan-pelan baru dia sujud, tidak mengapa. Kalau ada gangguan seperti ini tidak disengaja, maka dia segera perbaiki. Misalnya mukanya ditarik, segera dia perbaiki. Insya Allah sah salatnya. Bagaimana hukum pada saat sujud jilbab yang kita pakai dipakai untuk alas pada saat sujud? Apakah sah salat kita karena jilbab tersebut dipakai oleh kita? Tidak ada dalil yang mengatakan ini tidak sah. Sebagian dari sahabat Nabi SAW itu ketika mereka sholat, kan mereka pakaiannya dulu dua, rida dan izar, sarung di bawah dan kain di atas. Itu ke dalam kondisi-kondisi tertentu kayak panas, mereka menjulurkan kain yang mereka pakai dipakai untuk sujud. Itu disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Yang mengatakan ini tidak sahih, tidak sah salatnya, butuh dalil. Apa dalilnya? Kalau ucapan ulama banyak pendapat, tapi mana dalilnya? Nah,
Akhlak yang indah kaitannya dengan iman. Akhlak yang baik akan menegur dengan baik apabila ada orang melakukan kesalahan. Akhlak yang mulia berusaha melakukan kebaikan kepada orang lain, suka menegur, tersenyum membantu. Iya, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Cuma jangan kita lihat ada orang yang buruk akhlaknya, rajin ngaji, berarti hadis tadi salah. Tidak, orang itu yang salah. Belum tentu dia imannya baik, belum tentu dia amalnya ikhlas. Seharusnya kalau benar imannya, benar ngajinya, itu akan membentuk akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Nah, kehamilan ketiga saya didiagnosa oleh dokter dengan 2 diagnosa yang menurut dokter mengancam nyawa saya. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga kita semua. Kemudian dokter menyarankan sesar dan langsung ikat kandungan. Apakah boleh saya lakukan hal tersebut? Bagaimana seharusnya adab yang benar dalam utang piutang dengan ipar atau keluarga? Awalnya berutang kita meminjam, tetapi faktanya uang itu susah untuk kembali karena tidak ada niat dari si peminjam dan sebenarnya kami pun membutuhkan uang tersebut. Pertama, kalau itu keterangan dokter dan benar seperti itu, maka dokter itu termasuk orang yang ahli dalam masalah ini. Cuman mungkin kita sarankan jangan satu dokter yang ditanya. Kalau seandainya ada dokter lain yang secara agamanya bagus, artinya dia orang yang termasuk berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, baik kita tanya yang seperti itu. Jangan cuma satu dokter saja, coba tanya dokter yang lain. Kalau sudah beberapa dokter yang menjawab hal yang sama, ya sudah dilakukan, karena dokter orang yang ahli dalam masalah ini. Nah, yang kedua masalah utang, kalau dia tidak bayar tagih terus, ditagih. Harusnya adab itu dibayar sesuai dengan waktu jatuhnya tempo. Makanya dalam utang piutang itu kita diperintahkan untuk dicatat, kemudian ditentukan temponya. Kira-kira saya bayar, misalnya saya cicil bulan depan sekian-sekian gitu, atau saya akan bayar lunas kira-kira sekitar 3 bulan lagi. Kalau sudah waktunya ditagih, itu boleh dalam Islam. Nah, wajibkah menikah ulang, akad ulang ketika pernikahan awal tidak sah, menikah dalam keadaan hamil? Kan kita tahu dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun pendapat yang terkuat adalah tidak sahnya pernikahan kalau hamil di luar nikah. Ya. Cuman untuk masalah pernikahan ulang itu, kalau seandainya yang menikahkan itu waktu dia sedang hamil, yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah, dalam hal ini kantor urusan agama atau pengadilan agama, maka mereka nanti yang bertanggung jawab. Ya. Untuk kita sendiri kalau kita ragu-ragu, ya kita ulang saja. Karena pendapat yang terkuat memang mengatakan tidak sah pernikahan tersebut. Cuma di sini tidak bisa kita wajibkan kalau seandainya itu pemerintah yang melakukan. Pemerintah kan dia punya kekuasaan dalam masalah ini. Mungkin mereka memilih pendapat yang membolehkan. Ya. Nah, saat ini saya yang berada dalam kekecewaan terhadap seorang karena pengkhianatan. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa ikhlas menerima apa yang sudah menimpa saya ini, dan bagaimana agar saya bisa memaafkan dan percaya lagi dengan orang tersebut.
Untuk masalah kepercayaan terhadap dia ketika dia sudah melakukan, apalagi mungkin sudah berkali-kali, itu memang tidak bisa kita percaya begitu saja kalau sudah pernah terjadi. Cuman untuk memaafkan atau mengikhlaskan, maka kita ingat bahwa itu adalah ketentuan takdir Allah yang banyak manfaatnya atau banyak hikmahnya untuk kita. Misalnya dengan itu kita diampuni dosa-dosa kita jadi tahu tentang akhlak orang tersebut, kita dilatih untuk bersabar, mudah memaafkan orang lain, dan juga kita ingat ini adalah urusan dunia. Alhamdulillah agama kita terjaga. Banyak orang-orang yang ditimpa fitnah atau ujian dalam urusan agamanya, sehingga menjadikan mereka misalnya berpaling dari hidayah, berpaling dari sunnah misalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita bersyukur kepada Allah musibah yang menimpa kita dalam urusan dunia kita. Tadi malam saya mimpi lihat ular berjalan. Iya, kalau ularnya diam berarti ular mati itu namanya ya. Karena anak saya takut ular itu saya pegang supaya tidak celakai anak-anak saya. Mimpi tersebut seperti nyata sampai saya ketakutan bangun tidur karena benar-benar saya takut dengan ular. Masya Allah, berarti anti jadi pemberani dalam mimpi ya. Semoga juga pemberani di alam nyata. Mohon nasihat Ustadz. Sudah tidak perlu takut. Sudah berlindung saya kepada Allah. Selesai. Kan cuma mimpi. Kalaupun dia nyata itu hanya jin yang mengganggu. Makanya berdoa kepada Allah, baca zikir pagi dan petang. Selalu mengaji di rumah, baca surat Al-Baqarah agar jin menjauhi rumah kita. Tidak perlu khawatir. Sebelum tidur kita berdoa. Anak-anak juga suruh berdoa dengan doa-doa yang ringkas yang bisa mereka baca. Baca tadi ayat kursi agar kita dihindarkan. Baca zikir pagi dan petang. Tidak, itu cuma mimpi saya, tidak akan mempengaruhi. Jangan menakut-nakuti kita, jangan menjadikan kita takut, berlindung kepada Allah sudah selesai. Nah, ya mungkin itu juga bisa jadi mimpi seperti itu memang jin, tapi jin tidak bisa berbuat apa-apa kalau anti berlindung kepada Allah, dan juga untuk melatih anti agar tidak lagi takut dengan ular. Ana suka memposting nasihat ke teman dan grup, tapi ada teman menelpon ana katanya jangan sampai ana ditinggal teman, apa yang harus ana lakukan, padahal nasihat itu dari ustadz. Sampaikan kepadanya bahwa ini kan nasihat baik, lagi pula tidak dipaksa orang harus mau mendengarkan ya, daripada dia cuma posting yang main-main saja, kan lebih bagus kalau nasihat ya. Namanya orang lain bisa bebas memposting apapun, sampai hanya berita-berita yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Masa kita menyampaikan nasihat dilarang? Nah, bagaimana hukumnya pembeli emas secara online, dan jika kami belum tahu hukumnya, apa terhitung dosa melakukannya? Ya, namanya jual beli. Kalau itu beli emas dan perak, kan itu berarti satu jenis, sama-sama alat tukar. Di zaman dahulu kan kita tahu emas dan perak itu menjadi alat tukar seperti uang di zaman sekarang. Nah, kalau satu jenis itu syaratnya kan harus iya dan biadin, cash. Ya, sama misalnya kita tukar uang entah di bank atau di tempat penukaran uang misalnya, kita harus serahkan. Tidak boleh ada penundaan. Itu namanya riba nasi'ah. Misalnya ada orang tukar uang kepada kita. Ya. Kalau tukar uang sama-sama rupiah, misalnya 100.000 dia ingin tukar uang kecil 10.000. Tidak boleh kita serahkan dulu 90.000, nanti sore saya bawakan lagi 10.000-nya. Itu riba namanya, riba nasi'ah. Atau orang tukar uang dolar misalnya, ini kan satu jenis sama-sama uang. Ya, tidak boleh kita kasih setengah dulu, nanti setengahnya lagi besok misalnya, tidak boleh. Nah, sekarang orang jual beli online kan tidak mungkin terwujud hal itu. Kata para ulama, kalau sekedar terima dengan tangan itu bisa kita lakukan, diwakili dengan rekening misalnya. Rekening itu mewakili terima dengan tangan, kata sebagian dari para ulama. Rekening kita itu masih bisa mewakili, tapi kalau pengiriman emasnya pastikan berjangka. Ada waktunya, tidak akan mungkin bisa cash. Ya, itu nanti yang akan menjadikan riba yang namanya riba nasi'ah. Ya, bertobat kepada Allah, jangan lagi mengulangi perbuatan tersebut. Nah,
Bagaimana hukumnya wanita sholat dengan pakaian tidak syar'i? Kalau pakaian tersebut tidak syar'i, maksudnya ketat, kemudian membentuk aurat atau kainnya tipis, ya tidak sah sholatnya, karena itu tidak menutup aurat dengan sempurna. Nah, bagaimana hukumnya melakukan umroh sampai 3 kali atau lebih saat pergi umroh haji? Ya, umroh yang berulang-ulang yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ketika pergi umrah atau haji, kecuali yang kondisinya seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang terkenal tentang masalah ini. Kenapa? Karena para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Bahkan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh adiknya Aisyah, Abdurrahman, yang menemani Aisyah untuk melakukan ini. Abdurrahman sendiri tidak melakukannya, umrah tersebut. Seandainya itu disyariatkan, pasti mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Jadi umrah itu disyariatkan dalam 1 kali perjalanan, 1 kali saja. Yang disyariatkan diulang-ulang itu adalah tawaf sunnah, melaksanakan tawaf di Ka'bah 7 kali, sholat 2 rakaat, istirahat lagi kalau mau, tambah lagi. Hanya tawaf saja tanpa ada sa'inya. Itu yang disunahkan dan itu yang dikerjakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah ibadah yang paling utama yang dilaksanakan di Masjidil Haram setelah kita selesai melaksanakan umroh atau haji. Nah, baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.